Sekarang ni ada dua benda je yang bermain di fikiran. Satu adalah AMEC, ASEAN Mitsubishi Electric Cup, yang akan bermula tak lama lagi. Masa kita belum mendapat pengesahan lagi, kita akan hantar tim squad macam mana, tapi nampak gayanya kita akan hantar squad, bukan pasukan pertama lah, bukan first choice team, mengikut trajectory beberapa negara lain. Indonesia pun akan lakukan benda yang sama, bukan menghantar pasukan terbaik. Thailand juga akan buat benda yang sama, tidak menghantar pasukan terbaik. Dan kita dijangkakan akan melakukan perkara yang sama juga, tidak menghantar pasukan yang terbaik. So itu perkara pertama yang bermain di fikiran. Yang kedua yang naturalisasi, cedera atau tekanan. Ujian terberat Malaysia menuju Piala Asia. Kuala Lumpur, 6 Oktober 2025. Harimau Malaya sedang menatap salah satu fase paling menegangkan dalam perjalanan sepak bola nasional mereka. Di tengah euforia keberhasilan lolos ke Piala Asia 2025, tim nasional Malaysia kini menghadapi 3 badai besar yang berpotensi mengguncang fondasi persiapannya. Kontroversi naturalisasi pemain, cedera pemain kunci, dan tekanan publik yang kian memuncak. Situasi kompleks ini menjadikan kiprah Malaysia menuju Piala Asia bukan sekadar perjuangan di lapangan, melainkan juga ujian terhadap tata kelola, transparansi, dan profesionalisme sepak bola mereka di mata publik regional dan dunia. Satu jalan berliku setelah lolos Piala Asia. Setelah menempati posisi kedua di grup kualifikasi, Malaysia memastikan diri lolos ke Piala Asia 2025 yang akan digelar di Tiongkok. Keberhasilan itu disambut sorak-sorai ribuan pendukung di Bukit Jalil, sekaligus dianggap titik balik kebangkitan Harimau Malaya di bawah pelatih asal Korea Selatan, Kim Pan-gon. Namun, di balik pencapaian itu, mulai muncul tanda-tanda masalah. Sejumlah pemain naturalisasi yang sempat menjadi tulang punggung tim dikabarkan belum menyelesaikan verifikasi dokumen kewarganegaraan. Proses administrasi yang belum tuntas ini berpotensi membuat FIFA meninjau ulang legalitas mereka di kompetisi internasional. Sementara itu, cedera menimpa sejumlah pemain penting. Nama seperti Dominic Tan, Azam Azmi, dan Faisal Halim dikonfirmasi absen dalam pemusatan latihan pertama di Kuala Lumpur. Kondisi ini membuat Kim Pan-gon harus mengubah rencana taktik dan memanggil beberapa pemain muda dari skuad U23. Dua program naturalisasi, antara solusi dan kontroversi. Program naturalisasi yang dicanangkan FAM, Football Association of Malaysia, sejak 2019 semula dipuji sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing tim nasional. Pemain seperti Paulo Josue, Endrick Dos Santos, dan Romel Morales sempat menjadi bagian penting dalam keberhasilan Malaysia menembus babak akhir Piala AFF dan kualifikasi Asia. Namun, di tahun 2025, isu ini kembali mengemuka setelah muncul laporan bahwa beberapa pemain yang sedang diajukan naturalisasi memiliki data kelahiran dan rekam jejak kewarganegaraan yang tidak sinkron. Media lokal seperti The Star dan Berita Harian mengabarkan bahwa proses tersebut belum mendapatkan verifikasi akhir dari FIFA. Kritik pun datang dari mantan pemain nasional, Safeh Sali, yang menilai naturalisasi seharusnya tidak dijadikan jalan pintas. Kalau pemain itu memang punya darah Malaysia, silakan. Tapi jangan sampai kebijakan ini dijadikan alat cepat untuk kejar prestasi. Sepak bola butuh pembinaan, bukan sekadar paspor, ujarnya. FAM sendiri telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa semua pemain naturalisasi yang terdaftar telah melalui proses sesuai regulasi hukum Malaysia. Meski begitu, kepercayaan publik mulai terkikis. Beberapa kelompok supporter bahkan menggelar spanduk bertuliskan, "Bangkit dengan darah sendiri," pada laga uji coba terakhir di Kuala Lumpur. 3 cedera dan krisis kedalaman tim. Selain polemik naturalisasi, faktor cedera kini menjadi momok serius. Bek tengah Dominic Tan, yang tampil konsisten di klub Thailand, dikabarkan mengalami cedera lutut parah saat latihan bersama Buriram United. Di sisi lain, Azam Azmi, salah satu bek kanan paling eksplosif di Asia Tenggara, juga mengalami cedera hamstring yang memaksanya absen minimal 2 bulan. Tanpa dua pemain kunci ini, struktur pertahanan Malaysia menjadi rapuh. Pelatih Kim Pan-gon kini mencoba bereksperimen dengan duet bek muda dari Johor Darul Ta'zim dan Selangor FC. Namun, hasil uji coba belum stabil. Dalam 2 pertandingan persahabatan terakhir melawan Bahrain dan Kuwait, Malaysia kebobolan 5 gol tanpa mencetak satu pun. Analis sepak bola lokal, Syed Bising, menilai kondisi fisik dan kedalaman skuad Malaysia menjadi titik lemah utama. Ini bukan soal taktik, tapi soal daya tahan dan kedalaman tim. Malaysia terlalu bergantung pada pemain inti. Begitu 2 atau 3 cedera, sistem runtuh. Katanya dalam wawancara dengan Astro Arena.
4. Tekanan dari publik dan media. Tekanan terhadap FAM dan tim nasional kini mencapai puncak. Media sosial dipenuhi kritik terhadap pengelolaan tim, terutama setelah beberapa hasil buruk di laga uji coba internasional. Tagar "Selamatkan Harimau Malaya" sempat menjadi tren di Twitter Malaysia, dengan ribuan pengguna meminta FAM melakukan reformasi struktural. Pelatih Kim Pan-gon pun tak luput dari sorotan. Meski ia dikenal sebagai sosok disiplin dan inovatif, sebagian kalangan menilai pendekatannya terlalu keras dan tidak sesuai dengan karakter pemain lokal. Dalam konferensi pers di Wisma FAM, Kim menegaskan ia tidak akan mundur dari pendekatannya. "Saya datang untuk membangun sistem, bukan untuk menyenangkan semua orang. Sepak bola modern butuh standar tinggi, dan Malaysia harus siap menghadapinya," tegasnya. Namun, tekanan eksternal itu juga memengaruhi suasana ruang ganti. Beberapa pemain muda mengaku merasakan beban besar untuk memenuhi ekspektasi publik yang sangat tinggi, apalagi setelah keberhasilan rival regional seperti Indonesia dan Vietnam menunjukkan progres pesat di tingkat Asia. 5 FAM dalam sorotan, transparansi dan manajemen. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kini berada di bawah sorotan tajam. Sejumlah laporan dari Malaysian Insight menyebutkan adanya ketidaksepahaman antara komite teknis dan departemen naturalisasi terkait proses administrasi pemain. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa FAM masih belum memiliki sistem koordinasi internal yang solid. Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, dalam wawancara dengan media nasional menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menjaga integritas dan profesionalisme. "Kami belajar dari pengalaman. Semua proses akan diaudit ulang agar tidak ada pelanggaran terhadap aturan FIFA," ujarnya. Meski begitu, rumor tentang potensi reshuffle di tubuh FAM tetap beredar. Beberapa pengamat menilai langkah itu perlu dilakukan agar organisasi bisa bergerak lebih cepat dan transparan menjelang Piala Asia. 6. Harapan baru dari generasi U23. Di tengah kekacauan di tim senior, sorotan publik justru bergeser ke tim muda Malaysia U23 yang akan tampil di Piala AFF U23 2025. Skuad muda ini, yang dilatih oleh Ella Farasan, dianggap sebagai simbol masa depan sepak bola Malaysia. Beberapa pemain seperti Hakim Lukman, Azri Afghani, dan Syafiq Ahmad menunjukkan performa menjanjikan dalam beberapa laga uji coba regional. Analis olahraga, Zainal Abidin, menilai keberhasilan tim U23 bisa menjadi penawar luka bagi supporter yang mulai kehilangan harapan terhadap tim senior. Selama ini publik hanya melihat ke tim senior. Tapi kalau kita ingin sepak bola maju, pembinaan usia muda harus jadi prioritas, ujarnya. FAM pun mulai menyiapkan skema jangka panjang dengan memperbanyak akademi regional dan kerjasama dengan klub-klub jelik Jepang, mengikuti model yang diterapkan oleh Thailand dan Indonesia. 7. Momentum yang tidak boleh hilang. Terlepas dari segala masalah, Malaysia masih memiliki peluang besar untuk tampil baik di Piala Asia. Drawing menempatkan mereka di grup yang relatif seimbang bersama Oman, Yordania, dan India. Secara statistik, peluang untuk lolos dari fase grup terbuka jika Malaysia mampu mengamankan minimal 4 poin. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan kestabilan internal. Kim Pan-gon menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah memulihkan kepercayaan diri dan mengembalikan ritme permainan yang sempat hilang.